Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara PNS dan P3K ditinjau dari undang-undang, lalu peraturan pemerintah, Perpres juga, dan aturan lainnya ya. Jadi kita mulai saja. Oke, yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban. Kalau kewajibannya sama persis, nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya di hak. Haknya PNS itu yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, kalau P3K itu hanya tunjangan dan gaji saja. Jadi fasilitasnya nggak ada. Lalu cutinya sama, kemudian jaminan pensiun dan hari tuanya itu tidak ada. Ini undang-undang ya. Jadi nanti kalau misalkan P3K-nya diusahakan ada, berarti nanti kayaknya harus merubah undang-undangnya dulu ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya. Lalu yang D, perlindungan sama-sama. Yang D itu pengembangan kompetensi. Ya, jadi yang membedakan yaitu fasilitas dan jaminan pensiun dan hari tua. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang keduanya yaitu tentang manajemen PNS dan P3K. Nah, kalau manajemen PNS itu penyusunan penetapan kebutuhan, sama ya, penetapan kebutuhan. Lalu pengadaan penilaian kinerja. Nah, yang tidak ada di P3K dan PNS, kalau PNS itu ada pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi ya. Sedangkan di P3K itu langsung peningkatan kinerja, penilaian kinerja. Lalu penggajian dan tunjangan sama, pemberian penghargaan sama, disiplin sama. Ini jaminan pensiun nggak ada, perlindungan sama, pemutusan hubungan perjanjian kerja ini kalau di ASN juga ada, cuma di manajemennya ini masuk yang pemberhentian ini ya, pemutusan. Jadi yang tidak ada itu di pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, dan penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya sama ya. Nah, dari manajemen P3K ini dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan kalian nanti masuk di P3K S1 ya, jabatan strata 1, itu kan kalau di penggajian nanti masuk golongan 9 kalau di menurut Perpres 98 tahun 2020 ya. Nah, itu nanti kalian tidak bisa naik ke golongan 3B ya, karena tidak ada pola karirnya atau pangkat jabatannya nggak ada. Jadi misalkan kalian masuk di S1 ya, sampai nanti pensiun ya tetap S1 itu. Yang berubah nanti adalah masa kerja kalian ya. Oke, ini saya berikan gambaran untuk penggajiannya dulu ya. Nah, ini adalah Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau kalian masuk pertama kali itu berarti dia di sini ya, 2 golongan 1, ini S1. Kalau ini S2, ini S3 kalau nggak salah ya. Oke, nanti misalkan masuk, nah kalian nggak bisa dari S1 golongan 9 naik ke golongan 10, itu nggak bisa, nggak ada peraturannya kayak gitu. Jadi 10 itu 3B kalau di PNS, kalau 9 itu 3A ya. Jadi yang membedakan itu adalah yang ini, masa kerja kalian. Nah, semakin lama masa kerja kalian, maka gaji kalian juga akan meningkat, tapi tidak bisa naik golongan, paham ya? Tetap bisa meningkat, cuma nggak bisa naik golongan, hanya itu saja. Dan yang membedakan lagi, kalau di PNS itu masa kerjanya sebelum jadi PNS itu bisa dihitung, kalau P3K tidak bisa dihitung, mulai dari 0 semua ya. Jadi gaji pertama kalian nanti kalau S1 yaitu
2.966.500 itu ya. Ini belum kena pajak. Nanti kalau ada pajaknya berarti kurang dari itu ya. Oke. Seperti itu. Jadi tidak bisa dari 9 ke 10, 10 ke 11, nggak bisa seperti itu. Nah, ini sebabnya kenapa kok yang guru, terutama yang ingin jadi kepala sekolah, itu tidak bisa ke kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah itu syarat-syaratnya, itu salah satunya harus golongan 3B. Oke, saya beritahukan ya, misal mungkin bagi yang guru. Nah, ini syarat kualifikasi kepala sekolah atau madrasah, kualifikasi umumnya dulu ya. Dan ini yang menjadi kendalanya bagi P3K, kenapa kok belum bisa. Jadi kalau kalian masuknya S1 itu nggak bisa ke sana. Jadi jenjang karirnya itu nggak ada ya. Kualifikasi umumnya yang pertama memiliki kualifikasi akademik S1. Nah, ini masih bisa ya P3K. Lalu pada waktu diangkat kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun, ini juga bisa. Lalu memiliki pengalaman mengajar 5 tahun kecuali RATK itu 3 tahun. Ya, ini bisa. Nah, yang nggak bisa itu yang poin D. Nah, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C. Nah, kalau 3C itu di penggolongan P3K tadi itu masuk ke 11 ya, golongan 11 bukan golongan 9. Kalau S1 itu golongan 9 ya. Nah, ini yang menyebabkan bagi yang masuk jadi guru P3K itu kalau peraturannya tetap sama itu mustahil untuk jadi kepala sekolah. Itu yang harus kalian terima ya. Kenapa kok seperti itu? Ya memang seperti itu aturannya. Oke. Kalau misalkan nanti ada, kalau mungkin jadi kepala sekolah dan nanti ada P3K kepala sekolah suatu hari nanti mungkin nanti akan dites ulang ya. Maksudnya keluar dulu atau masuk lagi nggak tahu. Tapi sejauh ini itu harus 3C. Kalau saya tadi bilang 3B ternyata harus 3C ya. Oke. Ini yang menyebabkan kalian tidak bisa jadi kepala sekolah bagi yang guru ya. Untuk yang lain bisa dicari kualifikasinya, kalau mau jadi kepala apa, di strukturalnya itu syaratnya apa dah. Nah, di compare dengan jenis P3K kalian. Kalau di PNS itu kan ada tiap 4 tahun sekali atau 5 tahun itu naik golongan 3B, lalu naik lagi 3C, lalu naik lagi 3D kayak gitu ya. Oke. Kalau di P3K tidak ada seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang pemutusan perjanjian atau pemberhentian ya, bedanya PNS dan P3K itu apa. Ini yang riskan juga. Mari kita pelajari bersama. Nah, untuk PNS, ini yang PNS dulu ya. Yang pertama, PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia. Yang B itu atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, lalu perampingan organisasi, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Jadi ada perampingan organisasi yang mengakibatkan dia pensiun dini ya, tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Oke. Tapi biasanya untuk yang poin D ini kalau ada perampingan organisasi nanti PNS itu akan dimutasi karena ada skema mutasi di PNS ya. Di organisasi mana yang membutuhkan itu akan ditempatkan di sana. Ya. Jadi yang poin D ini masih bisa dinego lah. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki ketetapan hukum tetap, dan hukuman penjaranya itu paling singkat 2 tahun. Kalau misalkan dia hanya dihukum 1 tahun itu tidak bisa diberhentikan ya. Kalau sudah 2 tahun ke atas itu bisa diberhentikan dan pidananya itu harus tidak berencana. Kalau berencana otomatis sudah diberhentikan.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Yang 4, PNS tidak diberhentikan dengan hormat. Jadi ini tidak dengan hormat ya, kalau yang 1, 2, 3 tadi dengan hormat. Yang pertama, yang A, itu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang B, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, dan tindak pidana ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Ini kayak seperti korupsi gitu ya. Lalu yang C, menjadi anggota dan atau pengurus partai. Nah ini tidak boleh, jadi hati-hati tentang kepengurusan partainya, itu nanti diberhentikan tidak dengan hormat. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan, tindakan pidana dengan paling sedikit 2 tahun, dan dilakukan berencana. Nah kalau dia berencana itu tidak dengan hormat, kalau tidak berencana itu masih dengan hormat. Itu ya. Nah yang ini pasal 88 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Yang nomor 1, PNS diberhentikan sementara. Ada pemberhentian sementara, ada yang pemberhentian terus, maksudnya selamanya. Jadi kalau sementara yang A itu diangkat menjadi pejabat negara. Kemudian yang B diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Jadi misalkan komisioner BUMN, maka diberhentikan sementara PNS-nya. Lalu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jadi kalau sudah ditahan, itu kan tadi kan ada yang maksimal 2 tahun ya, paling singkat 2 tahun. Jadi kalau kurang dari 2 tahun itu nanti diberhentikan, tapi bisa diaktifkan lagi, masih sementara. Lalu pengaktifan kembali PNS yang diberikan sementara sehingga dimaksud pada ayat 1 adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang pengaktifan kembali PNS-nya itu oleh PPK. Oke, itulah pemberhentian yang dilakukan oleh PNS. Jadi bisa dipecat dengan alasan seperti itu. Bagaimana kalau P3K? Kita mulai. Nah ini pasal 105. Ini tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja yang untuk P3K masih sama, ada yang dengan hormat, ada yang dengan tidak hormat ya. Yang kalau dengan hormat itu jangka waktu perjanjian berakhir. Nah perjanjian berakhir itu kan biasanya 1 sampai 5 tahun. Itu nggak boleh lebih dari 5 tahun. Itu berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, saya lupa. Itu nanti kalau tidak diperpanjang maka dia diberhentikannya dengan hormat. Yang B meninggal dunia, yang C itu atas permintaan sendiri, yang D itu perampingan dan kebijakan organisasi mengakibatkan pengurangan P3K. Nah ini hampir sama. Cuma kalau P3K itu tidak ada mutasi, makanya kalau dia dirampingkan otomatis nanti dipecat ya, maksudnya diberhentikan. Gitu ya. Kalau di PNS kan kalau dirampingkan ada skema mutasi tuh, masih bisa diakali lah. Kalau yang ini sepertinya kok tidak ada, karena di manajemennya tidak diatur tentang mutasi P3K. Jadi P3K itu tidak ada mutasi sejauh ini ya. Nggak tahu kalau sudah direvisi dan nanti bisa mutasi, itu nggak tahu lagi. Yang E tidak cakap jasmani rohani, itu sudah sama. Jadi ini hampir sama seperti PNS ya kalau dengan hormat. Yang saya sedikit agak ragu ya tadi yang D itu. Kalau yang di PNS itu masih ada skema mutasi, kalau yang P3K tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah ini yang nomor 2, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi yang A dihukum penjara, ini sama, tidak berencana, melakukan pelanggaran tingkat berat, tidak memenuhi target ya. Jadi kalau tidak memenuhi target itu akan diputus juga, karena ada targetnya nanti. Jadi di perjanjian itu dilihat targetnya itu berapa persen dari total 100%, itu minimal kamu harus dapat berapa persen gitu ya. Jadi kalau tidak memenuhi target itu nanti akan diberhentikan. Oke, kita lanjut. Nah yang nomor 3, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Yang A itu melakukan penyelewengan, jelas. Yang B itu dihukum penjara kurang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap.
menjadi anggota partai politik dihukum dengan tindakan pelanggaran berencana. Ini sama ya kayak PNS. Jadi cara pemberhentiannya sama. Oke. Kita lanjut. Nanti lebih detailnya itu bisa dilihat di manajemen ASN untuk yang PNS dan manajemen P3K. Itu peraturan pemerintah semua kalau nggak salah. Ya. Itu yang tentang pemutusan hubungan kerjanya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, yang terakhir tadi yang sudah sempat saya hitung yaitu tentang mutasi. Jadi pola karirnya itu tidak ada di P3K, jadi tidak bisa jadi kepala sekolah atau mungkin kalau wakil kepala sekolah masih bisa ya, atau nggak bisa ya, itu jabatan struktural sepertinya tidak bisa, hanya mengajar saja untuk P3K. Dan mutasi itu tidak bisa di P3K. Jadi misalkan kalian kok pengen mutasi ke sekolah kalian, maksudnya ke sekolah lain atau ke cabang lain atau ke provinsi lain, itu tidak bisa. Mungkin nanti kalau kalian mengajukan mutasi akan dibilang seperti ini, mungkin loh ya, gak apa-apa mas, sampean mengundurkan diri dulu saja, nanti sampean ikut P3K lagi yang penempatannya di sana. Mungkin seperti itu ya, karena memang tidak ada skema mutasi untuk P3K. Kalau PNS masih ada. Ya. Cukup sekian pemberitahuan singkat, bukan singkat sih, masih lama ya, perbedaan antara PNS dan P3K. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Anda kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.